Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Tovan Akbari di Cerahin Project. Hari ini kita bahas terusan ya, lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu silo mentality. Ini ada satu gaya kepemimpinan yang memang menurut saya paling relevan dengan kondisi saat ini, situasi krisis. Ini dikembangkan oleh rekan-rekan di Harvard dan di John Kennedy School of Government di sana, dan mereka membahas tentang satu gaya kepemimpinan yang relevan dengan situasi krisis. Namanya meta leadership. Nah, jadi kalau teman-teman suka nonton yang namanya superhero itu adalah meta human, orang yang bisa berubah, menyesuaikan, menyelamatkan, dan akhirnya bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, lalu ada istilah meta leadership. Nah, jadi meta leadership ini menurut saya menarik, kawan-kawan ya, teman-teman semua. Kenapa? Karena relevan dengan situasi yang namanya VUCA seperti sekarang. Ya, tidak pasti, ya, membingungkan, membuat kita cemas, dan memang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang belum pernah ada jawabannya sebelumnya. Jadi ini kalau menurut saya gabungan dari kepemimpinan adaptif, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan sifatnya melayani. Nah, jadi kalau dari definisi meta leadership, arti meta itu sendiri kan artinya berubah, ya, perubahan. Jadi meta leaders adalah seorang pemimpin atau pemimpin yang memang senantiasa mau berubah, mau belajar, mau beradaptasi, dan mau menyesuaikan. Dan di sini definisinya tidak sesempit itu, tapi lebih luas lagi. Kalau teman-teman lihat saat ini di Google, di Wikipedia, dan beberapa sumber lain, ini saya rangkum lewat video ini. Meta leadership itu ada beberapa aspek yang kita perlu pahami. Ini saya sambil ada beberapa catatan ya teman-teman. Jadi yang pertama bahwa kalau kita bicara meta leadership ada 3 dimensi. Yang pertama adalah the person of the meta leader, di mana yang pertama itu ada self knowledge, awareness, and regulation. Jadi gimana caranya supaya pemimpin ini tidak terjebak dalam silo thinking ya, as a silo thinker. Jadi merasa bahwa ketika bicara COVID misalkan, oh ini yang bisa solving this problem hanya teman-teman di kesehatan, yang lain mungkin nggak tahu. Nah, jadi ketika kita punya pola pikir sebagai orang yang paling bisa solving masalah yang sebenarnya kita belum tahu, nah disitulah yang seharusnya menjadi tantangan para meta leaders ya. Jadi itu bukan bagian dari meta leaders, tapi meta leaders justru mereka-mereka yang sadar betul bahwa masalah yang ada di depan mata ini perlu partisipasi dari banyak pihak. Nah, ini kata kuncinya. Ini menarik teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah mereka bisa menganalisis situasi, apa yang akan terjadi, critical thinking, critical points-nya apa saja, lalu mereka bisa memilah dan memilih kira-kira option for action-nya itu apa aja. Dan mereka sadar bahwa semua solusi dari action yang akan di-create itu nggak bisa di-take dengan kapasitasnya sendiri, perlu kolaborasi dari pihak lain. Nah, disinilah yang namanya penting banget, salah satu komponen yang terakhir adalah dari meta leaders, itu connectivity, fostering positive and productive relationship. Nah, ini menarik. Sebenarnya bensinnya dari kolaborasi adalah productive relationship. Bagaimana yang namanya hubungan itu bisa terjalin, ya, pemimpin itu bisa memimpin ke bawah, memimpin ke atas, memimpin sesama, ya. Dan yang paling penting di sini adalah leading across intra and extra organizational unit. Jadi mau minta tolong sama perusahaan lain, mau minta tolong sama lembaga yang lain, tidak gengsi untuk berdiskusi, tidak malu untuk bertanya, tidak merasa rendah kalau mungkin kita nggak tahu jawabannya. Nah, oleh karena itu benar-benar harus mampu menyelesaikan masalah ini dengan segala kompleksivitas yang ada. Ini menarik karena buat saya nggak banyak orang yang punya kapasitas sebagai meta leaders, dan kita semua saat ini ketika COVID dipaksa untuk menjadi meta leaders, di mana kita dipaksa untuk beradaptasi, kita dipaksa untuk belajar dengan yang lain, mendengarkan orang lain, mendengarkan orang dari bidang dan expertise yang lain, dan kita dipaksa untuk kolaborasi dengan orang-orang yang di luar bidang kita. Nah, ini kan perlu yang namanya perubahan mindset, perubahan pola pikir, dan sebagainya. Jadi ini menarik ya teman-teman, terutama dalam konteks kepemudaan. Teman-teman muda yang saat ini menjadi pemimpin dimanapun teman-teman berada, tentunya harus bisa berperan juga sebagai seorang meta leaders, yang mana tidak inward looking tapi outward looking. Berkolaborasi, tidak berkolaborasi yang sifatnya inklusif ya, tapi
kolaborasi yang tidak sifat eksklusif, mohon maaf, tapi lebih inklusif, lebih terbuka. Jadi di sini menarik kalau beberapa saya lihat dari Google ya sudah banyak forum-forum yang membahas tentang ini loh teman-teman. Jadi katanya values dari Meta ini yang pertama, pemimpinnya harus bisa jadi role model, dapat memberdayakan sumber daya manusia, terbuka, lalu membuat jaringan kolaborasi dan mengkomunikasikan seperti apa situasi saat ini dan bagaimana keluar dari situasi ini. Jadi tentunya karakternya ya, penyampaiannya, dan satu teman-teman, komunikasi menjadi fondasi utama sebagai meta leaders. Dia harus mampu mengabsorb, mengakomodir berbagai macam stimulus, informasi, meramu dan akhirnya bisa mendeliver itu dengan packaging informasi, strategi yang efektif untuk target-target komunikan yang berbeda. Nah ini tentunya teman-teman yang belajar komunikasi sudah paham, namun di sini saya kenapa semangat banget, karena ini gaya yang menurut saya gaya kepemimpinan yang sangat efektif sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran lebih detail, nanti silakan googling aja tentang meta leaders itu apa sih gitu ya. Nah, jadi saya hanya memantik diskusi aja. Jadi kalau teman-teman tertarik, kita bisa bikin diskusi terkait dengan meta leadership ini kita lakukan. Nah terakhir ternyata meta leadership ini dibilang juga sebagai konsep perlibatan berbagai macam pihak, atau bahasa akrabnya adalah pentahelix. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh meta leaders adalah menjadi pentahelix connector, pentahelix leader yang tidak hanya menjadi pemimpin jago kandang di satu bidang, tapi bisa masuk ke berbagai macam lapisan. Dari situ kita bisa belajar, melihat, mengukur, menjaga kerendahan hati, dan kita tahu kita pada akhirnya selalu ada di titik nol. Ya, ketika kita merasa mampu, sebenarnya kita nggak mampu. Sebenarnya kita ketika kita merasa sudah tahu banyak hal, sebenarnya kita merasa nggak tahu apa-apa. Itulah indahnya kita belajar dari alam semesta dalam konteks saat ini. Jadi teman-teman muda dimanapun Anda berada, ya tetap belajar, tetap terbuka, tetap menyerap dari sekitar, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih bijak lagi, lebih matang lagi, lebih bertumbuh besar lagi dalam perjuangan dan ikhtiarnya di koridor masing-masing. Tetap sehat, kita akan diskusi tentang meta leadership di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat.